Iya, setiap hari kita tuh dibanjiri informasi dari mana-mana. Media sosial, podcast, berita-berita, opini publik. Bahkan anak-anak kita pun demikian. Sejak kecil mereka sudah terbiasa yang namanya mendengar berbagai pandangan dari dunia ini. Sayangnya, banyak dari informasi itu tidak netral, bahkan tidak benar. Berbagai platform yang ada mulai mempertanyakan, bahkan mempernyatakan firman Tuhan, sekaligus langsung memberikan opini yang terlihatnya sepertinya masuk akal, tapi sebenarnya menentang nilai-nilai kebenaran, yaitu nilai kekristenan. Sementara itu kita sendiri sebagai orang tua bagaimana? Sudah belum punya dasar yang kokoh dalam iman kita? Hmm. Atau jangan-jangan selama ini kita hanya mewarisi iman, tapi tanpa pernah benar-benar menggalinya dalam firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas langsung dengan hamba Tuhan yang menurut saya luar biasa sekali ya. Pastor Gary Tengker, seorang hamba Tuhan yang pengajarannya kalau Anda mau simak ya, nggak hanya di mimbar gereja, yaitu di Gereja Baptis Indonesia, tapi juga di platform media sosial. Beliau juga memang sibuk warawiri di STT Sekolah Teologi Tiberias. Nah, ini pas banget dengan obrolan kita hari ini soal fakta dan kebenaran yang ada di Alkitab supaya kita mau lock in kembali ke Alkitab dan kita tidak menjadi orang yang akhirnya binasa atau tamat karena tidak tahu firman Tuhan. Kita sapa dulu ya. Shalom Pastor. Shalom, Pastor Andy. Puji Tuhan. Puji Tuhan ini lagi bisa punya waktu ini langsung aja aku mau tanya-tanya nih. Ini Yap. kan sekarang ini kan kita bisa lihat ya banyak banget informasi yang mengklaim gitu loh. Dasar-dasar Alkitabnya aja tuh nggak ada sebenarnya. Tapi mereka berani loh Yap. share-share dan nggak hanya ke orang Kristen. Kalau menurut pandangan Pastor nih ya, ini kalau orang Kristen yang memang nggak punya landasan firman Tuhan yang kuat, kira-kira akan berdampak seperti apa kalau sering melihat kayak begini? Oke, good. Ini pertanyaan menarik nih. Karena kalau kita bicara mengenai prinsip dasar apa yang masuk menguasai otak manusia adalah begini. Apa yang paling sering kita baca, kita dengar, itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Apa yang paling sering kita lihat itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Saya ambil contoh begini. Dulu waktu saya zaman kecil itu suka banget nonton film Natal yang isinya Sinterklas semua. Sampai-sampai membuat pola pikir saya bahwa Natal identik dengan Sinterklas. Padahal kan nggak begitu. Ya. Artinya apa? Apa yang kita sering lihat itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Nah uniknya sekarang ini dalam dunia sosial media, ada survei yang menarik nih Pastor Andy. Bahwa ternyata anak-anak zaman sekarang itu mereka intens ngeliatin sosial media per harinya itu 120 menit. Iya. Kalau misalnya itu di kota besar, maka durasinya jauh lebih tinggi lagi. Dan kalau kita bandingkan dengan berapa durasi mereka baca Alkitab, tentu saja agak sedikit jomplang angkanya. Lebih suka mereka buka dari sosial media. Dan yang lebih berbahaya lagi ada banyak guru-guru agama muncul di sosial media. Dasarnya nggak jelas, pada akhirnya memunculkan teologi-teologi yang pada akhirnya tidak sesuai dengan Alkitab. Contohnya begini, ada orang yang bilang begini seakan-akan itu mengutip firman Tuhan, follow your heart, be yourself. Padahal Alkitab nggak mengajarkan demikian, bukan follow your heart, tapi follow God's word. Ikuti perintah Tuhan, karena hati bisa salah, tapi firman Tuhan nggak bisa salah. Begitu Pastor Andi. Iya, ini sebenarnya bagus banget ya kalau semua yang ada terdengar di luar sana itu nggak cuma masuk akal gitu loh, tetapi juga memberikan sebuah dasar kebenaran. Tapi memang kenyataannya kan yang sekarang sedang merebak luas ini kan semua menjauh dari Alkitab nih. Gimana caranya kita untuk bisa mengajari kalau kita sebagai orang tua ya, ngajarin anak kita itu mereka juga langsung secara mandiri lah. Langsung mereka berani menguji gitu apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat gitu. Selain mereka juga berani untuk secara terbuka ngobrol sama kita gitu. Kira-kira mulai dari mana dulu? Dari anaknya dulu yang harus sering di sekolah minggu atau orang tuanya dulu sebenarnya? Baru anaknya. Iya. Jadi kalau saya ngutip kalimat orang tua zaman dulu, dia bilang begini kan, yang waras ngalah, tapi saya ubah sedikit lah kalimatnya. Ya, boleh. Yang lebih dewasa rohani harusnya ngalah. Harusnya orang yang dewasa rohani itu harus memulai sesuatu yang baik dalam keluarga. Jadi
bukan masalah siapa yang harus mulai, orang tua atau anak. Bisa jadi anaknya itu lebih dewasa rohani loh. Ya, Bisa jadi daripada iya, orang tuanya kan. iya, iya. Tapi kalau Nah, dewasa rohaninya ngaco bagaimana nih, Pastor? itu dia. Makanya saya bilang harus dimulai dengan orang yang dewasa rohani. Tetapi kita juga harus tahu bahwa dorongan inisiatif terbesar harus mulainya dari orang tua. Iya. Karena anak akan cenderung mengikuti orang tua. Yang jadi permasalahan adalah begini. Seringkali orang tua menganggap bahwa gereja itu adalah satu-satunya tempat pembentukan anak. Setelah pulang dari gereja, mereka pulang ke rumah, orang tua tidak kasih contoh. Artinya ibadahnya hanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak ada follow up. Nah, jadi harus dimulai dari orang tua dengan cara apa? Mau nggak mau harus dengan cara mendisiplinkan dan juga dengan cara dipaksa. Ya. Karena ini menarik sebentar, Pastor. itu, Ini disiplin dan dipaksa ini kan sebenarnya nilai yang sekarang dunia sedang ajarkan. Jangan terlalu maksa sama anak. Don't push yourself too hard gitu ya. Nah, ini bagaimana memperbaiki konsep ini? Ya, setuju sekali tuh. Jadi karena kalau kita lihat dari kata pemuritan, disciple itu kan akar kata yang sama dengan disiplin. Ya, ya. Agak sulit ketika kita mau membentuk tanpa disiplin. Ya. Tetapi begini juga, orang tua ketika mendisiplinkan anak, hatinya itu tujuannya bukan untuk meluapkan dendam emosi, tetapi untuk kebaikan. Artinya, jangan terlalu sering marah-marah, tetapi jarang mendengar. Jadi harus dua arah. Bisa jadi anak itu punya pendapat yang berbeda. Begitu, Bung Andi. Iya. Jadi sebenarnya memang sebenarnya dari orang tua sendiri juga harus punya kedisiplinan mulai waktu untuk baca Alkitab, lalu kemudian mempelajari Alkitab gitu ya. Jangan hanya sibuk dengan mempersiapkan anak-anak demi masa depan lalu merasa sudah cukup lah gitu. Kalau ada yang bertanya, oke saya mau nih mulai begitu lagi walaupun kehidupan saya sudah berjalan seperti ini. Kalau menurut Anda nih Pastor, dari mulai cara apa dan dari mulai titik mana untuk setiap orang tua yang dengar pembicaraan kita itu mereka bisa restart kembali nih. Mulai kembali yang namanya kebiasaan yang mendasar ini yaitu belajar firman Tuhan mulai dari rumah. Lalu kemudian tidak hanya melepaskan anak-anak hanya di gereja saja. Iya. Ya, jadi sebetulnya salah satu alasan terbesar kenapa orang tidak mau baca Alkitab, punya hubungan yang baik dengan Tuhan kan karena terlalu sibuk. Tapi sebetulnya itu kan isu yang sebenarnya terlalu dibuat-buat. Ya. Kalau kita jatuh cinta sama orang, sudah pasti alasan itu akan kita hilangkan. Kalau kita lagi jatuh cinta sama istri, sama pacar, ya mau sibuk apapun pasti kita akan luangkan waktu kan. Ya. Maka pertanyaan yang harus dijawab orang tua pertama itu adalah, kita masih jatuh cinta nggak sama Tuhan? Jangan-jangan semangat yang dulu waktu pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan, ya kasih mula-mula itu sudah hilang. Jadi yang pertama, coba lihat dulu waktu kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Yang kedua, mulailah dengan hal-hal yang kecil. Nggak harus langsung mulai baca Alkitab dengan satu pasal. Mulailah dengan, kalau saya sering kasih tips begini. Kalau mau mulai dengan kebiasaan membaca Alkitab, baca aja kitab Amsal. Yeah. Amsal itu kan ada 31 pasal. Betul. Maka kalau misalnya sekarang tanggal 22, bukalah Amsal pasal 22 atau Amsal 23. Ya. Jadi sesuai dengan tanggal, memulai dengan sesuatu kebiasaan yang baik, memulai kebiasaan yang sederhana. Lama-kelamaan itu akan bertumbuh. Prinsipnya begini, baca Alkitab harus dibiasakan. Kalau saya kasih tambahan begini, Pastor Andi. Ya. Baca Alkitab, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imat, Ulangan masih enak tuh. Karena isinya kan cerita. Dan orang suka baca storytelling. Nanti baru masuk pergolakan iman begitu masuk Tawarik. Karena isinya silsilah. Ya nama-nama gitu ya. Ini nama-nama siapa? Ini bukan marga-marga saya ini. Bukan farm saya ini. Udah lah di skip aja gitu ya. Tapi saya bilang baca aja terus. Lah kenapa dibaca? Saya belum ngerti pendeta. Ya baca aja. Nanti sekarang mungkin belum mengerti. Nanti ketika kita menghadapi tantangan masalah dalam kehidupan. Firman ayat yang kita baca muncul menjawab permasalahan kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan rema. Bagaimana mungkin remanya bisa muncul kalau firmannya nggak pernah dibaca? Iya. Jadi kita juga nggak bisa tebang pilih dalam membaca Alkitab gitu kan maksudnya? Iya betul. Ya ini login ke Alkitab kita bisa katakan bahwa sebagai dasar kunci untuk tetap kuat dalam iman di tengah gelombang informasi yang semakin
sembarangan ya, semakin ngawur lah gitu ya. Kita juga sedang melihat bagaimana orang-orang yang bertumbangan, mereka lebih suka login dengan tren yang sedang dilakukan oleh orang-orang luar daripada kembali lagi kepada Alkitab. Kalau secara praktis ada yang bertanya, ini suami istri, katakanlah sebuah keluarga, maulah menghidupkan lagi iman di rumah saya masing-masing. Tadi kan pastor bilang tuh, oke deh saya akan mulai nih sesuai dengan tanggalnya. Begitu dilihat, waduh tanggal 22 ternyata perikopnya banyak. Nah itu gimana tuh? Membaca semua perikopnya atau bagaimana? Terus kalau nggak ngerti kayak tadi udah ditawari dan segala macam nggak ngerti nama-nama gini. Saya harus masuk kemana? Lalu bagaimana saya bisa menghidupkan kembali dan membuat saya mengerti dan cinta kembali kepada Alkitab? Oke, pertanyaannya menarik. Jadi kalau saya ibaratkan kayak ada orang baru pertama kali udah lama nggak olahraga, tiba-tiba mau olahraga lagi, Iya. maka biasanya yang pertama dia butuh temen. Temen apa? Temen untuk ya ada yang ada yang sharing. Maka sebetulnya kalau kita mau memunculkan lagi, carilah orang-orang komunitas yang bisa kita ajak untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang sama, yaitu baca Alkitab. Siapa? Nggak lain, nggak bukan, orang pertama adalah suami atau istri. Harus punya kebiasaan seperti itu. Dan yang kedua adalah ya kebiasaan berdoa, pujian, penyembahan. Kita harus punya waktu khusus doa dengan keluarga, tapi kita juga harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Suami harus punya waktu pribadi dengan Tuhan, ya. Dia harus beribadah dengan keluarga, berdoa dengan keluarga. Oke, Pastor, saya katakan tadi sedang ada krisis iman, kenapa? Karena ini dari yang kita lihat sekarang-sekarang ini, ada banyak orang yang berani untuk mengatakan bahwa itu yang mulai dari yang dikubur, yang mati disalib bukan Yesus, yang dikubur juga bukan Yesus, yang bangkitnya juga bukan Yesus. Dan lebih parahnya lagi, ternyata semudah itu seseorang meninggalkan, jangankan Alkitab, meninggalkan Yesus. Hanya karena apa? Mereka lebih yakin kepada pandangan yang dikatakan orang-orang yang memang mereka juga kuak dari Alkitab. Untuk menghadapi gelombang seperti ini, apa yang bisa Anda lakukan? Ini kan ajaran-ajaran palsu. Ini kan bisa dikatakan mereka pengajar-pengajar palsu gitu loh. Yap. Ya, Pastor Andi, itu sama kayak orang melakukan review makanan, review produk, tapi mereka sendiri gak pernah pakai produknya. Nah itu kan yang terjadi sekarang-sekarang ini kan. Ada banyak sekali orang di luar sana non-Kristen, dia mau mereview kekristenan, tapi dia sendiri belum pernah merasakan kekristenan indahnya, damainya seperti apa. Orang kalau buka Alkitab mau cari kesalahan, pasti dapatnya kesalahan. Maka kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, maka bertanyalah dengan orang yang tepat. Datangilah gereja tempat Anda beribadah, tanya kepada hamba Tuhan pendeta di situ untuk mendapatkan jawabannya. Tetapi bagi saya jauh lebih baik bertanya, Pastor Andy, daripada dia diem. Kenapa? Karena kalau dia beriman, dia diem aja, maka bagi saya sebenarnya orang yang tidak pernah bertanya tentang imannya, murtad itu tinggal tunggu waktu. Tapi harus juga bertanya sama orang yang benar, hamba-hamba Tuhan yang ada. Ya di CBN juga ada hotline kan yang bisa dihubungi, tempat bertanya. Saya pikir seperti itu, Pastor Andi. Iya, kalau kita mengacu kepada pengetahuan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ini pengetahuan yang buruk bisa merusak masa depan yang baik sebenarnya ya, Pastor. Nah, ini yang menjadi problem juga dari teman saya bilang begini. Gimana ya caranya meyakinkan anak saya itu untuk bisa meyakinkan bahwa ini kalau kamu ada masalah, kamu tuh baca Alkitab gitu. Tapi kok anak-anak tuh sekarang apa memang generasi sekarang ini memang sulit? Atau memang sebenarnya bukan masalah tentang perbedaan generasi. Ini hanya masalah konsep dan juga masalah format yang belum kita terapkan yang dengan benar. Sehingga anak-anak tuh nggak langsung cari Alkitab gitu. Oke, ya jadi tadi kalimatnya tuh menarik, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita putar sedikit kalimatnya, kebiasaan yang baik juga bisa mengubah kebiasaan yang buruk kan begitu. Iya, betul. Nah, ya kan? Nah jadi pertanyaannya kenapa pada akhirnya generasi sekarang lebih suka mencari solusi di luar daripada firman Tuhan? Yang pertama mereka mungkin tidak lihat contoh. Mereka tidak melihat orang tuanya melakukan hal tersebut. Setiap kali orang tuanya menghadapi tantangan masalah, yang dicari mungkin saja adalah solusi instan, solusi cepat. Yang kedua, kenapa mereka tidak mencari jawaban dari firman Tuhan? Karena bisa jadi
selain dia tidak mendapatkan contoh yang salah, tidak ada orang yang membimbing dia. Begitu kan? Ya. Maka saya senang sekali kalau lihat di sosial media sekarang ini banyak sekali influencer Kristen yang sudah mulai muncul. Minimal mereka suka dulu, mereka mulai terbiasa dulu dengan firman Tuhan. Pada akhirnya itu akan membentuk sebuah kebiasaan mereka, kalau saya ada apa-apa carinya Tuhan. Jadi kalau saya simpulkan, yang pertama itu harus ada contoh, ada teladan yang mereka ikuti. Yang kedua itu tentu saja mereka harus ada dalam komunitas, lingkungan yang saling menopang, lingkungan yang saling punya kebiasaan yang sama. Begitu, Pastor. Iya, ini saya setuju banget nih. Saya berharap setiap orang tua tuh bisa diperlengkapi untuk jadi orang tua teladan, mentor pertama buat pertumbuhan rohani anak-anak, dan teladan yang paling tepat untuk memulai kebiasaan baca Alkitab. Yang mau saya tanyakan nih, Anda juga kan selain di gereja Tiberias Indonesia, Anda juga sibuk di sekolah teologinya juga. Apa yang bisa Anda sampaikan berdasarkan pengalaman Anda dengan fakta-fakta yang ada dan dampak positifnya ketika gereja tuh berperan memperlengkapi setiap orang untuk menjadi orang-orang yang mau dimuridkan dengan suka gitu baca Alkitab. Apakah semua orang tua harus masuk ke sekolah teologi barangkali? Atau setiap gereja harus punya sekolah teologi sendiri-sendiri? Oke, good. Jadi sebenarnya kalau kita lihat isu-isu yang sekarang terjadi ini adalah khususnya dalam bidang teologi, ada banyak orang yang secara fondasi imannya kurang kuat. Maka yang pertama, sangat baik kalau ada kelas-kelas pemuritan. Mungkin kalau di beberapa gereja menyebutnya dengan katekisasi, harus dilakukan hal seperti itu. Yang kedua, tentu saja kalau dalam skup yang lebih kecil, saya percaya bahwa harus ada satu orang yang benar-benar berperan sebagai pahlawan rohani di keluarga. Bisa jadi itu adalah orang tua, bisa jadi itu oleh suami, bisa jadi itu oleh istri. Mereka yang merupakan roda penggerak di dalam keluarga tersebut. Dan yang ketiga, tentu saja kalau orang mau datang katekisasi mungkin di gereja kan mungkin agak susah sekarang ini. Maka tentu saja yang bisa kita lakukan adalah sebagai hamba Tuhan, ya kita harus juga mulai melakukan pengajaran-pengajaran yang sifatnya pengajaran, bukan hanya yang sifatnya motivasi melalui sosial media. Kenapa? Karena tidak bisa kita pungkiri itu platform yang sekarang ini lebih sering dibuka aplikasinya dibandingkan aplikasi Alkitab di handphone. Oke. Jadi mempermudah orang untuk mengakses ilmu. Ya, kasih mula-mula harus diperbaiki, diintrospeksi kembali, kemudian setiap orang tua harus punya waktu yang menginvestasi waktu untuk bisa baca Alkitab, mengajak diskusi dan menjadi teladan bagi anak-anak. Gereja harus punya kelas-kelas pemuritan supaya benar-benar bisa membentuk jemaat Tuhan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sisa waktu di pembicaraan kita nih Pastor, apa yang bisa Anda sampaikan supaya setiap orang tua, gereja, komunitas Kristen, anak-anak muda, termasuk anak-anak masa depan, ya, mereka mau kembali secara sadar login ke Alkitab supaya hidup mereka tidak tamat. Silakan. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai hidup ini kan singkat. Ya, umur manusia 70 sampai 80 tahun. Coba kita pikir-pikir dulu umur kita sudah berapa sekarang? Berapa sisa kuota hidup kita? Dan selama sisa kuota hidup kita, apa yang kita mau kerjakan? Apakah hanya sekedar begini-gini saja atau kita mau jadi lebih baik? Saya pikir setiap orang yang normal pasti mau hidupnya lebih baik. Dan ada buku panduan yang membuat hidup kita lebih baik, lebih damai. Namanya Alkitab. Firman dari sorga yang memang Tuhan berikan supaya hidup kita jauh lebih baik. Bukan hanya lebih baik dunia, tapi juga pada akhirnya nanti punya kehidupan sesudah kematian. Intinya bahwa kalau kita mau jadikan hidup kita penuh berkat, maka jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Jangan mulai harimu tanpa firman Tuhan. Jangan melangkah kemanapun tanpa memegang firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan dasar kehidupan setiap kita. Begitu Pastor Andy. Pastor Gary Tengker, hamba Tuhan di Gereja Tiberias Indonesia. Semakin dahsyat dipakai Tuhan. Salam untuk semua rekan-rekan pelayanan di sana. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah hadir di Cahaya Bagi Terima kasih Pastor Andy Adniel. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Banyak orang ingin anak-anak mereka itu tumbuh jadi orang baik dan sukses. Apakah itu salah? Tentu enggak salah. Tapi jangan lupa, ada hal yang lebih daripada itu.
Kita ini dipanggil bukan hanya untuk sukses saja atau hidup baik saja, tetapi untuk hidup di atas dasar yang tidak goyah, yaitu iman kepada Kristus yang berawal dari pengenalan akan firman Tuhan yang tertulis di kitab suci itu Alkitab. Dan itu semua bisa dimulai bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri sebagai orang tua yang hari demi hari mau meluangkan waktu kita untuk selalu login ke dalam Alkitab. Tidak hanya sekedar membaca Alkitab saja, tetapi mari kita mulai mau memahami, merenungkan, dan menghidupinya tentu saja. Jangan biarkan imanmu tamat hanya karena kamu tidak pernah login ke Alkitab. Dan jangan sampai iman anak-anakmu hancur karena mereka tidak pernah dibimbing oleh firman yang hidup. Karena mereka pun juga tidak pernah login ke Alkitab. Bagikanlah episode ini kepada teman-teman yang mungkin saat ini mereka sedang berjuang juga membangun iman mereka di era digital yang semakin merebak ini. Mulai dengan cara subscribe dulu, lalu like dan isi komentar teman-teman semua, tulis apa yang akan kamu lakukan untuk kamu tuh tetap bisa mengakar di firman Tuhan. Dan pastinya firman Tuhan adalah dasar dan pelita kehidupan bagi setiap orang percaya. Masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah serta ketidakpercayaannya kepada sekolah, inilah yang menjadi perjuangan tersendiri bagi guru-guru PAUD Super 5 di Gunung Sitoli-Nias. Penasaran? Mari kita ikuti kisahnya. PAUD SPS Lasara Bahili berdiri pada tahun 2021. PAUD ini berdiri ketika kurikulum PAUD Super 5 dari CBN Indonesia disosialisasikan di Pulau Nias. Di awal pendiriannya, banyak tantangan yang dialami oleh para pengajar ini. Salah satunya dari para orang tua yang ada di sekeliling PAUD ini. Di sekitar kami ini yang menengah ke bawah, ya kadang mereka takut memberikan sekolah anak mereka karena kadang juga karena orang tua tidak ada pekerjaan, jadi tidak sanggup memberikan sekolah anak-anak mereka. Awal-awal dibentuk PAUD, mereka nggak percaya sama SPS Lingkungan Lasara Bahili. Sampai mereka mengatakan bahwa SPS kami ini tidak bagus, tidak punya kualitas. Kemudian banyak orang tua juga yang tidak perhatian dengan anak-anak. Jadi itu menambahkan kesedihan di hati kami. Seiring dengan dibukanya PAUD SPS Lasara Bahili bersama Super 5 ini, para pengajar pun diberikan pelatihan secara berkala oleh tim kurikulum PAUD Super 5 agar bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar anak-anak. Kami ada 5 orang guru pertama, ya. Kami mau anak-anak ini, anak-anak desa Lasara Bahili ini yang kekurangan bisa mendapatkan pendidikan usia dini. Yang ada dalam hati kami adalah kami mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kalau bukan kami yang membawa mereka ke jalan yang benar, siapa lagi? Kami berterima kasih sekali karena sudah memberikan kami cara untuk mengajarkan anak-anak dengan lebih baik lagi. Tanpa modul Super 5 kami tidak tahu bagaimana cara mengajar anak-anak. Berkat pelatihan dan juga dukungan dari tim kurikulum PAUD Super 5, para pengajar di PAUD ini bisa melihat hasil dari apa yang selama ini mereka lakukan. Jujur kita tidak hanya mengajarkan mereka dalam segi ilmu pengetahuan, tetapi membangun karakter mereka. Ada beberapa anak yang sudah memang menamatkan sekolah di sini. Yang awal-awal mereka punya karakter yang tidak bagus, tetapi pada akhirnya mereka mau dibentuk. Ada anak-anak yang memang tidak punya kehidupan rohani yang baik, tetapi pada akhirnya bisa dibentuk. Dan saya yakin sekali bahwa SPS ini akan menjadi cara Tuhan untuk mengubah kehidupan, terutama di lingkungan Lasara Bahili. Saat ini, PAUD SPS Lasara Bahili sudah berhasil meluluskan 2 angkatan dan akan terus berusaha mendidik anak-anak di lingkungan Lasara Bahili, Gunung Sitoli, Nias. Kurikulum yang diberikan Super 5 ini sangat cocok untuk seumuran anak-anak, sehingga anak-anak bisa senang. Modul Super 5 ini sangat luar biasa, sangat mudah dipahami guru maupun anak-anak. Saya sebagai kepala sekolah dan SPS Lingkungan Lasara Bahili ini sangat berterima kasih sekali atas dukungannya. Harapan kami
Semoga CBN tidak berhenti untuk mensuplai khususnya di kurikulum ini, dan kalau boleh biar semakin menarik dia ya. Terima kasih CBN untuk modul-modul Super 5 yang sudah diberikan untuk SPS yang bermitra dengan Super 5. Super 5 luar biasa ya, semangat tetap berjuang di sana. PAUD Super 5 ini sebuah program pemuritan anak-anak yang dimiliki CBN Indonesia. Bukan hanya saja mendorong anak-anak usia dini memiliki pengetahuan secara akademis, tapi juga untuk membentuk karakter mereka. Anda pun bisa turut ambil bagian loh dan bergandengan tangan bersama kami untuk melakukan tidak hanya PAUD Super 5, tapi juga berbagai pelayanan kemanusiaan bersama CBN Indonesia. Kami memang butuh Anda untuk bergerak bersama kami, yaitu dengan menjadi mitra CBN. Kalau Anda tanya bagaimana caranya, sudah ada QR code di layar kaca Anda saat ini. Anda silahkan klik di sana, langsung Anda bisa berdonasi dengan e-wallet Anda. Kalau Anda makin penasaran, Anda bisa kunjungi donasi.jawaban.com. Terima kasih atas dukungan Anda. Ya, Lince dan suaminya terpikat sekali dengan ajaran agama yang menjanjikan keselamatan. Alih-alih dapat keselamatan, dapat ketenangan, justru batin mereka semakin tersiksa. Seperti apa kisahnya? Mari kita ikuti kisahnya. Tuhan akan datang tanggal 20 September 1987. Itu dulu yang kami alami. Bahwa dunia ini akan dihukum Tuhan. Nah, kita disuruh memilih mau pengangkatan atau mau dihukum Tuhan. Ya pastilah kita pilih pengangkatan kan. Di awal pengajarannya sepertinya menarik karena nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dunia ini sudah akan segera kiamat dan Tuhan sudah akan segera datang. Lalu kami secara rutin menghadiri pertemuan itu dan kami tertariklah ya. Siapa yang tidak tertarik? Di tengah kita kesulitan keuangan, hutang kita banyak. Kami bergabunglah di kelompok itu, tinggal bersama mereka. Yang kemudian kami terjebak di situ selama 14 tahun. Yang saya rasakan di awal kami masuk itu sebetulnya saya sudah merasa ini nggak benar. Selama bergabung di situ banyak kali kami tidak makan karena kami tidak punya uang. Jadi kami tergantung pemberian mereka. Pemimpinnya, mereka tanya Tuhan. Lalu tanya Tuhan, mereka buka Alkitab, Alkitabnya ditunjuk, gitu ya. Kalau di dalam Alkitab itu ada kata-kata tidak, jangan, celakalah. Nah itu mereka tidak memberi. Soal komplain dengan suami, hampir tiap hari kami ribut. Dan beliau selalu menganggap saya di tengah komplain saya itu karena beliau sangat fanatik dengan aliran itu. Dia menganggap ini yang paling benar gitu ya. Dia bilang saya melawan Tuhan, melawan hamba Tuhan yang diurapi. Karena nabinya ini menganggap merekalah satu-satunya hamba Tuhan yang diurapi di seluruh bumi. Jadi jabatan nabi, rasul, penginjil, guru, gembala ada pada mereka semua. Nah, suami saya ini sudah sangat tercuci otak dan mereka menganggap itu betul adanya. Saya selalu kalau saya berontak, marah dan ya mau nggak mau harus bicara bahwa kita harus keluar dari sini. Lalu dia tengking roh murtad, tengking pakai nama Yesus juga Pak, tengking roh melawan urapan. Mereka menyebut dirinya urapan, hamba Tuhan yang diurapi. Tengking roh kematian karena cuci otaknya. Kalau kita keluar dari situ kita akan
diserang roh kematian. Sementara yang ngumpul di sini akan pengangkatan, Pak. Jadi kita menunggu-nunggu pengangkatan. Kitalah yang pertama kali terangkat dari bumi ini. Gereja-gereja itu tidak akan terangkat. Ya mereka dapat pewahyuan, Pak. Bahwa mereka itulah orang yang pertama terangkat. Pokoknya semua fokusnya Alkitab itu isinya Tuhan Yesus sudah mau datang, dunia ini sesat, Tuhan akan menghukum dunia, gereja-gereja itu sesat, keluarga besar itu. Jadi kami juga menjauhkan diri dari keluarga. Kami tinggal di rumah nabinya itu, jadi kami dibikinkan bedeng dan hidup secara tidak layak. Keluarga besar kami mau berkunjung ke situ tidak boleh masuk. Tetapi selama itu, selama 14 tahun itu, saya bisa katakan saya menangis darah. Hampir setiap malam saya tidak bisa tidur. Hampir setiap hari saya berpuasa. Selain karena puasa wajib Senin dan Kamis, juga puasa karena tidak ada makanan. Itu saya menangis semalam-malaman. Saya merasa terkurung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya berdoa sepanjang malam itu. Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, bawalah kami keluar dari sini. Karena aku ingin melayani Engkau dengan benar. Aku tahu di sini tidak benar, Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, aku mohon dengan sangat, bawalah kami keluar dari sini. Nah, pada Januari 2000, si nabi ini kan akhirnya mengalami stroke dan selama 7 tahun dan meninggal. Setelah itu bulan Februari tahun 95, istrinya mengalami kecelakaan parah di jalan tol di atas DI Panjaitan dan mengalami cacat permanen. Nah, sejak itulah saya makin yakin bahwa kami harus keluar dari situ. Ini nggak bener. Lah mereka ini mau pengangkatan loh. Tapi nabinya udah mati duluan. Bagaimana kita mau pengangkatan? Nah, sementara si istrinya udah cacat permanen dan menjalani pengobatan bertahun-tahun. Sehingga kita menjadi orang yang sangat sengsara di sana. Keluar dari sana tahun 2004. Lalu saya berinisiatif untuk mencari gereja. Di gereja kami ini, kami diajar dengan firman Tuhan yang benar, kami juga dimuridkan. Lalu kami melanjutkan pekerjaan kami sebagai tukang taman, penjual tanaman. Dan puji Tuhannya saya mulai mengurus anak-anak sekolah. Jangan pernah tertarik dengan pengajaran yang menghitung hari Tuhan. Jangan pernah tertarik dengan ajaran yang apalagi fokus penglihatan nubuatannya itu tentang hari Tuhan, hari kiamat. Udah jangan tertarik dah. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang kita tidak tahu hari kedatangan Tuhan. Kenapa orang mau masuk di aliran sesat? Pertama, kami dulu mengalami penolakan. Dan rata-rata orang yang masuk di situ adalah orang yang tertolak dari keluarga besarnya. Karena ada satu dan lain hal, ada cerita kami tertolak dari keluarga besar kami. Kedua, kesulitan ekonomi. Iming-iming Tuhan sudah mau datang. Jadi ya ini cara Tuhan loh mau membawa kita ke sini. Ini kan Tuhan udah mau datang. Jadi bangkrut, gak punya pekerjaan ya gak masalah dong gitu. Supaya kita gak terikat dengan dunia ini. Ya, kisah nyata tadi membuktikan bahwa ketika kita tidak mengerti dan tidak memahami kebenaran firman Tuhan, maka kita akan semakin terjebak di dalamnya dan terpuruk. Tetapi ketika kita mendekat lagi kepada Tuhan, juga terbukti bahwa keselamatan hanya ada di dalam kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun yang saat ini mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau kembali lagi kepada pengajaran yang benar, kembali lagi kepada Alkitab dan belajar dengan benar, maka kasih dan mujizatnya pasti terjadi. Bagi siapa? Bagi Anda tentunya.
bagi Anda yang membutuhkan saat ini. Kalau Anda bertanya, saya mau untuk punya komunitas yang benar, supaya saya punya teman berdoa, saya bisa punya teman untuk dengar curhat saya. Apakah masih ada? Silakan hubungi Sahabat 24. Saya katakan masih ada. Ketika Anda hubungi Sahabat 24, Anda sedang masuk dalam langkah yang tepat. Karena di dalamnya ada sahabat-sahabat baru Anda, yaitu tim konselor kami yang siap menerima telepon Anda, mendoakan Anda, mendengar, bahkan menuntun Anda semakin bertumbuh. Kapan? Setiap hari, kapanpun Anda butuhkan. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk Anda kembali kepada pemahaman akan firman Tuhan yang benar, supaya Anda bisa menemukan kembali ketenangan dan kekuatan. Melalui apa? Komunitas yang benar, yaitu doa bersama-sama dengan para teman-teman yang memang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi hubungi kami melalui nomor di layar, dan biarkanlah kami berjalan bersama dengan Anda dengan firman Tuhan sebagai pelita di dalam langkah hidup kita. Maka Anda akan menemukan kembali pengharapan, iman, dan mengalami kuasa dan mujizat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 2. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini yang begitu spesial. Dan jangan lupa saya mau mengajak Anda untuk langsung ya kasih komentar, lalu beri tanda like, subscribe bagi video ini. Supaya mereka, rekan-rekan atau orang-orang terdekat Anda yang sedang membutuhkan jawaban, sedang membutuhkan pemulihan dan tuntunan, mereka bisa kembali login ke Alkitab dan tidak mengalami ketamatan dalam hidup ini. Ya pastikan subscribe sekali lagi channel ini supaya Anda tuh bisa dapat konten yang mengubah hidup Anda dan semakin bertumbuh. Saya Andi Otniel, tetap semangat dan jaga iman Anda di dalam Yesus Kristus, tetap login ke Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.